Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shallallahu alaihi wasallam. Yang sangat saya muliakan Pak Dr. Kiai Haji Zuliman, imamnya Imam Besar Al-Furqan. Beliau adalah guru saya, guru kita semua. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukannya beliau menyempatkan diri untuk memberikan tausiah 2 mingguan di SPS. Karena SPS ingin menjadi kampus yang religius, ilmiah, edukatif, ingin menciptakan warganya sehat, baik sehat ruhaninya maupun sehat jasmaninya. Maksud itu SPS punya program kajian 2 minggu sekali, kegiatan kerohanian untuk para staf, dan sebulan sekali kegiatan kerohanian untuk guru besar dan dosen. Mudah-mudahan dengan pengajian bulanan untuk para guru besar dan pengajian 2 minggu sekali untuk para staf, Allah memberikan hidayah. Kita menjemput pertolongan Allah dengan cara apa? Dengan cara kita selalu mengingatnya melalui tausiah hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita cita-citakan, baik untuk menjadi SPS sebagai rujukan dalam pendidikan di Indonesia, memperoleh pengakuan internasional. Dan alhamdulillah Pak Kiai, sekarang hampir seluruh prodi di SPS itu terekognisi internasional. Alhamdulillah kita memperoleh sertifikat dari AQUIN. Alhamdulillah kita memperoleh sertifikat dari BPP dan dari Lambik. Bulan depan Pak Kiai kita akan diaplikasi suatu prodi lagi, yaitu perkawinan. Ya. Mudah-mudahan akreditasi gugur sehingga seluruh prodi yang dari SPS akreditasi internasional dan gugur. Itu harapan kita semua. Di samping itu pula Pak Kiai doanya mudah-mudahan SPS menjadi salah satu lembaga yang berwibawa dalam arti keilmuan, berwibawa dalam arti kita menjaga norma-norma kehidupan yang baik, yang bermoral, yang beretika, yang berkarakter, yang berakhlak mulia. Karena apa? Karena tantangan ke depan Pak Kiai, SPS diberi kewenangan untuk merekrut karyawan, merekrut dosen, sehingga SPS punya otonomi untuk mengembangkan lembaga tersebut. Terima kasih. Untuk itu kami mohon Pak Kiai untuk memberikan ujangan, motivasi, arahan, dan doa di akhir, sehingga kita betul-betul menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, ridho dari Allah
Allah. Mangga Pak. Jika tabu dapat. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa amarna an wasyal arham. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumid dawam. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan. Sadaqallahu alazim. Pertama, tentu alhamdulillah saya bersyukur pada Allah, dan kita semua bersyukur pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan bimbingan dari Bapak Direktur Kerohmatikan. Dan pagi ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan silaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini mendapatkan barokah ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam sejahtera. Semoga Allah limpahkan pada bimbingan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita sekalian sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Direktur Muhammad Jun, ini saya sebetulnya dapat tugas ini ada berat terus terang, karena saya menghadapi ini kan orang-orang yang biasa berkecimpung ya di pasar itu dengan orang-orang yang banyak ilmu pengetahuannya mengenal. Oleh karena itu ada saja keraguan-keraguan itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah memberikan semangat kepada kita sekalian. Pertama tadi yaitu tujuan kita bahwa kita membina diri kita ini ya, sehubungan dengan motor dari universitas kita itu dengan kampus yang ilmiah, yang edukatif religius, atau bisa dibalikan religius. Barangkali pertama ini mukadimah dulu Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai pada lustrum yang ke-14 sekarang ya, atau ulang tahun yang milad yang ke-70, 54/2024. Saya masuk ke IKIP dulu, baru dilepas dari Unpad 2 tahun setelahnya itu, yaitu tahun 1964 saya. Jadi alhamdulillah kawan yang seangkatan tinggal seorang lagi yang masih ada itu. Jadi diberi usia oleh Allah berkah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Nah dulu itu memang terus terang saja IKIP ini dari mulai aktif dulu, kemudian IKIP dan jadi UPI itu dulunya tidak laku itu sekalian. Jadi fisika saja yang satu angkatan dengan saya hanya seorang dulu. Ada 5 fakultas, sekarang alhamdulillah sudah berkembang sehingga ada fakultas kedokteran yang terakhir ya, itu ada 9 fakultas. Tadi ngobrol dengan Pak Direktur saya di kantor. Nah, jadi inilah kita patut syukuri, pertama bahwa ya kita oleh Allah ya tidak menyangka, tidak menyangka ya, tidak menduga bahwa dulu itu yang tadi dia tidak laku, yang namanya guru, sampai ada semacam perserokan ya. Ada kawan dulu tuh, karena Bapak Dirman sana
Itu gajah itu menangis dan karyanya diam saja waktu kita ngobrol. Tapi satu saja itu menangis. Bingung jawabnya bagaimana? Tahu nggak jawabannya? Karena takut dikawinkan dengan guru, katanya. Masya Allah. Sampai begitu. Saking itunya ya. Tapi alhamdulillah ya, Pak Sudaryon pada waktu itu meninggalkan jariah beliau, masjid kecil yang di Pojok sekarang masjid Al-Qur'an itu beda, masjid kecil. Saya punya satu, tapi nggak tahu di mana dokumen itu. Yang satu-satunya ada di betul. Ya kecil kira-kira 6 meter ya. Tingkat atas ya, dari atas itu ada bangunan waktu itu zaman pasar masjid, kawasan masjid. Kemudian kita yang kesini, alhamdulillah ikip ini atau kopi ini sudah betul-betul menghijaunya kelihatan sekali dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Dan kita sudah PTE apa BH ya Pak ya, nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bimika bagaimana pengembangan ini. Nah, ini barangkali semacam apa namanya itu koordinator berisiko pada orang. Dan selanjutnya apa yang saya bawakan ini mungkin kalau ada nanti tidak sampai jam 8 barangkali kalau ada feedback masukan. Jadi saya yang ringan-ringan nanti Bapak sekalian yang saya bawakan itu ada hadis dari riwayatnya itu riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad. Nah itu Abi Hurairah dari Abi Hurairah yang sebetulnya ini kita bagus kalau kita bahas ini. Tapi tidak mungkin akan bisa sekarang semuanya karena ada 5 poin. Yang penting pertama yaitu Rasulullah bersabda, ittaqil maharima takun a'badan nas. Takutlah atau hindarilah, jauhilah semua yang haram, maka engkau akan menjadi hamba yang paling utama, yang berkualitas tinggi. Itu pertama. Yang kedua, warga minangkos sama Allah takun abnanas. Terimalah apa yang telah Allah berikan kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling dirinya merasa paling kaya. Ini sudah dibahas dari Yang ketiga yaitu aksin ila jarika takun mu'minan. Berbaik-baiklah dengan tetangga, maka engkau akan merasa aman, tidak ada permusuhan. Yang keempat, ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsihi takun musliman. Cintailah orang lain seperti menyintai diri sendiri, maka engkau sudah pasrah berserah diri menjadi seorang yang muslim sejati. Dan yang kelima yaitu wala tuksiril dhahik fa inna kasratal dhahik tumitul qalb. Janganlah berbanyak-banyak tertawa, karena banyak tertawa berlebihan itu bisa membunuh qalb, bisa mematikan hati orang. Itulah dari Bapak, mungkin bangsa dari satu atau banyak dua, tapi kita lihat nanti perkembangan. Yang pertama yaitu ittaqil maharima. Ittaqoyatak itu artinya bagi bisa berarti waspadailah atau waspada atau hindari, takutilah semua yang haram. Engkau akan menjadi hamba Allah yang paling utama, yang sangat berkualitas. Kalau kita melihat semua muara ibadah itu kan pada takwa ya Pak ya, tidak. Berarti misalnya sholat itu dalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Dalil muttaqin artinya tujuan sholat juga adalah bertakwa kepada Allah. Saum la'allakum tattaqun misalnya. Kalau kurban la yanallahu wa la yanaluha walakin yanalu taqwa minkum. Yang nyampe pada Allah bukan daging dan darahnya,
ya, tetapi yang sampai pada Allah adalah ketakwaan. Nah, jadi itu semua muaranya itu takwa. Dan juga kalau kita menghindarkan diri menjauhi dari semua barang yang haram, maka insya Allah kita menjadi orang yang hamba Allah yang paling utama, yang berkualitas. Nah, yang haram itu pertama yaitu yang menyangkut masalah akidah. Ini penting sekali. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang kufur. Nah, itu adalah haram. Karena kufur itu artinya tertutup. Kufur itu dalam arti letternya secara harfiahnya itu artinya tertutup. Jadi kalau kita menanam biji jagung atau apalah gitu ya di dalam tanah tertutup tertimbun, itu namanya kufur. Nah, hati yang tertutup juga ya, tidak mau menerima kebesaran Allah, adanya Allah, itu namanya kufur. Orangnya disebut dengan kafir. Nah, jadi ini kalau kita lihat perbandingannya Ibu Bapak, nilai iman itu nanti dibaca dalam surat Al-Baqarah itu ayatnya itu. Jadi kalau seandainya orang itu jadi orang kafir ya kufur, maka pada waktu meninggal tidak bertobat, itu kalau ingin menebus supaya menjadi orang beriman, ya ditebus dengan zahaban emas sepenuh bumi ini. Bayangkan kita paling berapa gram itu kita dapatin. Saya rasa emas 1 kilo berarti kita jarang nyangkut akan lainnya. Nah, ini emas seberat bumi ini itu tidak seimbang, tidak sebanding. Jadi tidak akan tertebus. Untuk menebus iman itu dengan emas yang seberat bumi ini. Kalau jalan setiap bumi saja harga rumah-rumah berapa miliar, mau belum di kota-kota besar mau berumah emas lagi tidak tertebus. Jadi tolong ini jangan sampai ya hina, lentur saja. Nah, dan iman ini itu yang uswa ya, bisa plus bisa minus. Jadi kalau kita sering mendengarkan, menyimak apa saja kita pelajari ya, baik dari mana saja sumbernya daripada pengajian-pengajian, insya Allah maka iman kita itu ya plus terus ya melejit ke atas, naik gitu. Tapi bisa minus juga apabila kita memang lama-kelamaan itu mulai digerogoti, kita tenang-tenang saja ya, sudah mulai lupa pada sholat, mulai waktunya terlambat segala macam ya, yang lainnya juga. Nah, itu menjadi minus. Nah, ini lama-lama bisa jebol, bisa luntur. Ditolong ini dan dijaga ya setiap saat, setiap waktu, siang, malam, kapanpun 24 jam selama kita hidup itu jangan sampai iman kita lepas dari pokok kita. Nah, yang kedua syirik itu. Jadi syirik ini memang termasuk dosa yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Bahwa syirik itu dari dosa yang paling besar. Syirik itu menyekutukan Allah. Kita pernah mendengar presiden yang kesekian dengan ada 2 matahari katanya di Indonesia ini. Ya, itu baru masalah dunia apa? Ada 2 presiden gitu ya. Ini berbahaya, apalagi kalau Allah disekutukan dengan ada zat yang sama atau melebihi Allah. Tentu saja tuh kalau paling tersinggung Allah itu. Makanya termasuk inna syirka la dzulmun adzim. Bahkan Luqman juga berpesan kepada putranya, ya bunaya ya bahwasanya sana juga kamu semua awalnya waktu suruh kami suruh wali-wali kita itu masih ya. Jadi la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jangan kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah syirik itu adalah dosa yang paling besar. Ya seolah-olah tidak berampun. Dosa besar itu ada 10 Pak, kurang lebih, bahkan mungkin lebih ya. Tidak ada yang tadi, yang paling topnya itu adalah syirik itu. Makanya ada 2 ayat yang kita baca dalam Al-Quran ya.
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan bakal mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi akan mengampuni dosa-dosa yang lain selain daripada syirik. Jadi betapa beratnya itu. Membunuh diri ya, atau membunuh orang lain dengan sengaja, berzina, minuman keras, durhaka pada orang tua dan yang lain, itu artinya masih ada kemungkinan, ya, masih bisa itu dia bertobat. Tapi kalau sudah syirik, ya, sampai pada akhir hayatnya tetap saja menyebutkan Allah, nah disitulah itu manusia yang paling rugi. Maka itu namun tidak minta kita jangan sampai terkena penyakit syirik, itu haram. Kemudian fasik, fasik ini sebetulnya hampir sama dengan munafik. Hanya dalam ayatnya innal munafiqina humul fasiqun. Jadi orang-orang munafik itu juga fasik, mempermainkan agama. Jadi tahu bahwa itu hukumnya demikian, ya bagaimana ya direkayasa supaya bisa macam-macam gitu. Nah, jadi ini gedungnya itu pentingnya itu lebih ubay ya, itu ya. Anaknya itu orang yang sangat taat, Pak. Puasa sunnahnya, ibadahnya dekat dengan Rasulullah. Tapi akhirnya nggak kebagian iman karena apa? Dia orang yang munafik atau ibadah munafik. Dan kita tidak boleh ya berziarah kuburannya, dan tidak boleh kita menyolatkan jenazah. Itu adalah larangan dari Allah. Nah, jadi itu antara lain ada kufur, ya, syirik, ada fasik dan lain. Nah, sudah barangkali ini mungkin bisa dikembangkan yang lain. Yang kedua yaitu haram di dalam bermuamalah. Jadi bermuamalah itu di antara lain ada ya terutama banyak penyakit inilah seperti tadi disebutkan ya, itu dalam muamalah itu tidak ada termasuk dosa-dosa besar tadi seperti berzina, daya muka ya, kemudian juga meninggalkan sholat ya, dan itu banyak sekali dosa besar dan dosa yang lainnya ya, itu bisa kita melanggar kepada yang haram. Nah, pada makanan, nah terutama ini ya yang haram itu yaitu nanti dibaca surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qurimat alaikum al-maitatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu ila ma ta'tum wa ma dubiya ala nusubi wa taqsimu bil aslam dalikum firs yang mana isyaratnya baru, tapi ada ayat makmulakum dinakum makmulakum nanti waditu lakuman usahamanina. Dan pada akhir ayat yang intinya itu kita tidak boleh memakan mayat itu bangkai, jadi kecuali bangkai ikan ya. Jadi kalau ibu misalnya masak ikan dia katanya tidak mau hidupkan darah ya, itu. Nah, jadi bangkai ikan tidak haram ya. Kemudian wajahmu darah termasuk marus itu tidak boleh ya. Jadi hanya bekas sembelihan biasanya saya lihat tetangga ada orang Tionghoa Cina, kenapa di Mangkok itu menyembelih ayam itu dijadikan marus al-akhir ya, kemudian sum-sum ya itu halal, tapi kalau itu tidak boleh. Kemudian daging babi ya, nanti panjang itu dan penjelasannya. Pokoknya ini kita terima saja bahwa daging babi yang bukan karena ada cacing kita segala macam. Pokoknya samina wa tokna. Kalau Allah sudah memvonis jangan makan, ya sudah kita samina, kita taat. Nah, yang berikutnya semua sembelihan yang disembelih bukan karena atas nama Allah, tapi atas nama berhala lain. Ada yang terpukul ya. Nah, yang terpukul itu Pak, kita lihat hati-hati. Ya, orang kafir itu sampai mau menyembelih sapi itu dipukul kepalanya dengan itu ya bodong gitu, langsung tidak. Padahal itu dalam hadis itu wal yuhidda syafratahu, hendaknya engkau menajamkan pedungnya supaya waktu melewat ke ini urat itu jangan sampai
sakit itu. Jadi tidak boleh kita menyiksa binatang. Mungkin kita barangkali ada semacam tikus, baik itu kan orang dibunuh tikus itu. Nah kita bakar itu tidak boleh itu. Ya. Jadi kalau membunuh, langsung kan bunuh gitu. Atau disiksa dulu, baru ditojosan dulu karena gemes gitu. Jadi itu ada hadis itu, wal yuhidda syaqratahu, dan disenangkan sebelum makanya kalau kita ngomong itu ada yang dikasih makanannya itu yang rumput yang hijau, buat disenangkan nanti. Nah baru disembelih ya dengan cara yang baik. Nah jadi itu sampai demikian ya, di dalam hadis itu. Nah jadi bangkai itu ya itu tidak boleh. Jadi kemudian dipukul, ditanduk, kemudian jatuh dan dimakan binatang buas kecuali masih sempat disembelih. Itu boleh. Nah jadi inilah makanan-makanan yang diharamkan itu dari jenisnya. Dari jenisnya, jadi kita jangan sampai kita ya terkena makanan yang macam itu. Kalau dari hukumnya, ya hukumnya secara hukumnya, maka itu memang barangnya nasi kayak halal, tetapi diperolehnya dari jalan yang tidak halal. Misalnya apa? Ya kita sekarang sudah bukan rahasia umum lagi, korupsi misalnya. Dengan korupsi. Nah ada pertanyaan bagaimana kalau korupsi waktu gitu. Nah saya rasa yang namanya korupsi itu kecil maupun besar ya, kalau itu bukan berupa barang ya sebaiknya janganlah, tidak kita hindari gitu. Misalnya etos kerja kita pada waktunya harus masuk yang masuk dari itu ya. Nah, gitu. Tapi ada juga yang nakal begitu fingerprint gitu kan, terus dia kemana dulu, nanti baru balik ada dulu waktu saya masih aktif itu. Saya pikir ini orang ini menipu dirinya, nggak boleh gitu ya. Nah, jadi korupsi, yang manipulasi, ya. Nah, gravitasi itu hal yang sekarang sedang semarak di mana-mana itu sebenarnya kita hindari, kita hindari. Sebab korupsi itu artinya merugikan, ya bukan saja ya pada dirinya, mungkin pada keluarganya, karena hasil korupsi itu kalau dimakan itu kan suplai makanan itu dari daging, dari darah daging kita. Nah daging yang terkontaminasi oleh barang haram itu surga tidak mau menerima begitu saja. Jadi kalau emas itu 3-24 karat ya, sekarat itu harus itu dulu Pak, disepuh dulu. Nah makanya itu di dalam hadis itu ada yang ahli neraka yang mungkin berkata yang akhir-akhir waktu masuk neraka terakhir lagi. Nah itu kan sudah karena ulama najijat celuruh pada nahum jurudan warahaya itu pun ada. Jadi kalau orang di neraka itu apabila sudah gosong seperti sampah di bulan ya, nah itu nanti najijat celuruh matang masak itu ya, kemudian di situ diganti oleh Allah itu. Pada nahum ya kami ganti jurudan waraha dengan yang baru lagi. Untuk apa? Dia dukul adab supaya merasakan bagaimana waktu di dunia itu tidak percaya, mengingkari adanya hari pertemuan, hari pembahasan yang sekarang banyak. Saya khawatir punten Pak ini kalau ini barangkali pesimis karena bangsa Indonesia itu mayoritas kan muslim. Muslim itu akan dihitung oleh Allah, itu dikalkulasi dosanya sekian, ya, pahalanya sekian itu. Jadi jangan-jangan ya, karena mayoritas kita itu jadi nanti waktu dihisab di hadapan Allah itu mungkin paling lama barangkali bangsa Muslim ini gitu. Kalau orang kafir kan sudah habitat amaluh, ya sudah pokoknya dihapus saja itunya amal baiknya. Karena itu soalnya itu humanitas kemanusiaan saja, sosial saja. Tapi daripada Allah itu mau itu tidak ada habitat amaluh. Orang hari rumput itu dan di neraka dia kekal. Itu kasihan sebetulnya pada orang yang. Tapi bagaimanapun baiknya, karena tidak ada kunci, ya amat tujuannya beriman pada Allah. Maka gudang bagaimanapun banyaknya, ya seolah-olah diisi banyak pada waktu dibuka. Ya kalau udara seperti fata morgana dalam Al-Quran itu, mana nggak ada airnya.
Jadi udara kan yang kena panas itu. Nah begitu dibuka, udaranya kosong lempung, nggak ada apa-apanya. Itu amal orang kafir itu begitu. Jadi kita jangan seperti begitu. Ya mungkin kita barangkali, tapi Rasul pesan jangan sampai kita itu jari-jari pun nyemplung nempel ke api neraka. Kalau bisa nyemplung perbandingan ingin tahu bagaimana sih dirinya neraka ini, itu saja sudah waduh, bukan main lebar yang pasti tidak akan kuat. Makanya jangan sampai jari-jari itu nyemplung pada api neraka. Nah itu dalam makanan apa? Jadi narkoba, ya bangsa nafsa, itu narkotik, serta adiktif dan seperti itu, ya. Semuanya itu yaitu berupa makanan konsumsi yang itu adalah hal yang kita apabila kita mengkonsumsi. Nah jadi inilah ya pesan Rasul tadi itu, hanya kita hati-hati, ya kita waspadai, kita takuti, ya itu pada semua yang salah itu baik kita maupun dalam ibadah, dalam bermuamalah tadi, dalam makanan dan lainnya, tidak kita jauhi sejauh-jauh. Karena itu kita akan insya Allah menjadi ya manusia orang yang paling utama. Barangkali mungkin satu aja dulu ya. Satu aja dulu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dulu, kalau tidak ada yang nanti kita lanjutkan. Jadi itu aja dulu. Mohon maaf kalau seandainya ini mungkin tidak panjang gitu ya, karena ya alhamdulillah sudah 10 tahun kita mengajar yang formil, biasanya juga paling di ya mahasiswa sedang ini ya sudah. Maka kalau ada perasaan dari ibu atau dari bapak, kalau ragu, maka kalau bisa yang ada hubungannya dengan dibahas tadi, itu ya boleh nggak kan bisa terjawab. Atau dilanjutkan kalau tidak bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas kesempatannya. Mungkin di dalam berkehidupan masyarakat kita kadang-kadang tidak secara langsung memakan makanan yang haram, terutama di lingkungan masyarakat memakan minuman memakan makanan yang haram itu bila mana diperlukan untuk pengobatan. Di antaranya ada orang untuk pengobatan secara ini memakan dan meminum darah ular. Saya itu mendengar boleh apabila itu diminum 1 kali, dan di antaranya itu kan pandangan saya itu tidak cukup 1 kali, itu perlu proses atau 2 atau 3 kali. Nah, menurut Pak Kiai bagaimana hukumnya tentang pengobatan secara itu? Terima kasih Pak. Jadi itu namanya darurat. Di darurat itu tubihul mahdurat, artinya dalam keadaan darurat itu yang tadinya tidak boleh jadi boleh, Pak. Nah, jadi begini, ini tadi alasannya itu pengobatan. Kalau seandainya ada barang atau apa saja yang ya dikonsumsi oleh kita ini, ya yang halal, sebaiknya yang halal dulu. Cari dulu yang halal, gitu ya. Sebenarnya banyak yang herbal segala macam, ya banyak. Dan itu sebetulnya kalau menurut ilmu kedokteran itu juga, ya kan ada alternatif ya, Pak ya. Kalau sudah tidak ini, barangkali dengan yang lain mungkin tidak cocok dengan ini, tapi yang lain jadi cocok. Nah ini dasar ayatnya yang tadi surat Al-Maidah ayat 3 itu Pak, ujungnya itu ya Faman itu loh, barang siapa yang darurat ya,
fima masotin walau buta janibin, yang tidak betul-betul karena bagaimana biasa kalau saya makanannya biar saya dapat dosa dulu. Nah, artinya dengan niat bahwa itu bukan darurat ya. Kalau masih ada yang halal tapi itu nah itu yang tidak boleh, Pak. Tapi kalau seandainya darurat itu banyak Ghafurur Rahim, maka semuanya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Konon katanya Pak, kalau kita mau pergi haji itu kan oleh itu disuntik meningitis. Nah, pernah itu dipermasalahkan, itu ada unsur daging babi. Nah, itu dari apanya ya? Itu meningitis. Tapi kalau belum ada obat yang lain untuk unsur itu selain daripada daging babi, belum ada, ya sudah apa boleh buat kan itu. Sebab itu kalau sampai tahun 90 itu Pak, saya dipegang dengan Pak Bakri dulu ya, itu di Mina itu sampai 55-60 derajat Celcius diumumkan ibu bapak yang dari Indonesia dengan keluar masjid sampai asar baru boleh keluar, karena sekarang dari 55 sampai 60 derajat panas. Jadi kalau seandainya keluar itu bisa heat stroke, banyak tinggal di dalam jalan lekuk karena kehabisannya ini kan ngomong semuanya ya, dan pokoknya panas banget. Malam aja panas itu, air malam hari kalau kita kan dingin panas. Jadi di Rusun Akurat Salida itu sudah tinggal di stasi aja. Siangnya kita itu simpan air yang dingin, jadi disampur. Malam karena panas dari tanah itu. Nah, jadi itu meningitis ini orang ada unsur dari babi itu jadi makin zahir. Nah, jadi artinya kalau tidak ada lagi yang halal, apa boleh buat itu dalam badan darurat. Tapi nanti pada waktu sudah sembuh, bersyukurlah kepada Allah ya, karena dengan usia yang diperpanjang oleh Allah. Seperti misalnya orang yang di dalam keadaan darurat bukan atau di mana. Dulu kan ada pesawat yang jatuh di Kinombala ya, itu di Palu antara itu loh. Disitulah banyak yang ya sudah pesawat kecil ini itu orang sudah pada meninggal, yang lainnya ada beberapa orang ada yang menyelamatkan diri satu keluarga semuanya ketika ketika ditemukan sudah pada meninggal semua di pinggir kali itu. Jadi nggak ada jalan keluar. Nah itu pada waktu itu boleh saja memakan apa saja, mau ular, mau binatang buas, apa saja ya yang tadinya diharamkan itu jadi haram pada. Tapi jangan kalau sudah ini nanti dibawa ke rumah gitunya, nah itu sudah haram karena sudah ada makanan yang haram. Konon katanya betul di sini atau di mana ada pesawat yang jatuh sampai tinggal seorang ya, jadi katanya mau diangkat di layar lebar atau diangkat. Nah itu sampai mau makan ya daging temannya sendiri ya, karena kenapa beku pada itu berapa di bawah 0 derajat ya itu, jadi tidak itu dimakan itu menurut berita begitu. Makanya mau itu kan pada layar lebar dan teman belum tahu apa. Jadi kalau begitu satunya tadi bahan manusia kan dari manusia itu aja Pak dari bayar. Jadi artinya selama masih dalam keadaan syukur, jangankan yang ini, karena dalam hadis itu innal halala bayyin, yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, yang haram juga jelas. Wa innama bainahuma umurun mustabiyat, di antara yang halal dan haram ini yaitu yang namanya syubhat itu, antara halal dan haram. Nah, kata Rasul ya supaya kita jadi orang yang teliti, suki, hati-hati ya. Kalau bisa jangan sampai kita melanggar memakan ya pada yang syubhat ini kalau bisa. Jadi apalagi yang haram, yang syubhat aja kalau bisa kita hindari. Tapi kalau memang tidak ada lagi daripada kita meninggal itu dengan catatan ya Allah, kalau saya ya umur saya jadi panjang ini akan saya bertobat ya, dan saya yang memaafkan beliau. Nah, jadi itu akan lebih bersyukur lagi pada Allah. Jadi kalau sudah sembuh nanti gitu ya, atau sudah selamat ya, banyak orang yang menikah dan darurat begitu Pak. Jadi artinya begitu terkena ini dalam badan darurat
apa saja ada yang syubhat, yang haram pun juga itu boleh, ya itu dilanggar asal tidak berhubungan. Di Bapak ayat mama memiliki ibu-ibu, mama menghadiri biaya pada mengaku berabu-rabu tawagan enggak. Jadi kalau dilanjutkan panjang kan pasti. Dan saya nama disiapkan itu kan dengan kuasa mana ya pasti sibuk ada sampai yang lain kalau minta doa saja dari Pak Kiai, kita hidup dengan berkah dan diridhoi oleh Allah, dan segala cita-cita SPS amin. itu kan ya kita akhiri pengajian kita pada pagi hari ini ya. Jadi yang tujuan itu pertama karena kita memohon ya kesehatan, keselamatan bagi semua keluarga, kemudian juga tempat kita bekerja, di mana kita ini membina pasca sarjana yang kita bina bersama ini, mudah-mudahan oleh Allah tetap di menjadi ya sama dengan fakultas lainnya. Ini lembaga yang terus berkembang ya, sehingga betul-betul ya tidak akan mandek ya, tetapi akan terus berkembang dan menjadi memberikan kemasyarakatan ya bagi semua, khususnya bagi bangsa Indonesia. Sekarang sudah go internasional ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa bertahan, dan juga Bapak Direktur juga ya semuanya lah yang hadir ini kita tetap ya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ya, dengan secara maksimal, dan kita dapat mendidik ya anak didik kita ini menjadi orang-orang yang betul-betul berguna bagi masyarakat, bangsa dan kemudian Bapak Ibu sekalian, ya saya ini sebetulnya sudah ya sama dengan kemerdekaan itu 29 tahun. Jadi kalau ada tahun 45 ya, alhamdulillah masih diberi itu saya sudah 16 tahun dengan usia Rasulullah SAW 63 kemudian itu juga sama ya. Tapi walaupun panjang umur tapi saya diberikan kesehatan. Kalau kita lihat banyak lihatnya di barakatnya kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa razaqna wa taqabbal islamaka wa rasulina alhamdulillahirabbil alamin hamdan syafiin hamdan ni'min hamdan wa fihi Allah wa mazidan rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa ala Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Wa mu'afatan daimah fid din wal dunya wal akhirah. Wa fawzan bil jannah wa najatan minan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa qawlan wasi'an wa lisanan dzakiratan nasuha wa qawlan maun wa rahmatan indal maut wa rahmatan maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana qurna bima razaqtana wa barik lana bima a'taytana wa qum alaina kulla waqtina bi khair. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya jadi mikal jadi Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi awzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal shalihan wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna
Amin. اللهم لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك انا كنا ظالمين ربنا لا تدعنا في مقامنا هذا وبارك ولا نحمد لك ولا حاجة إلى قدرك وسعتها فيسر أمورنا فيسر قلوبنا واشرح صدورنا ونبل قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين وادخل صالح المفتونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب Amin. وصلوا على خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.